Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah subuh Arafah sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Ketika Pak Daniel Kasdam Iskandar Muda, Pak Daniel namanya, masih Kasdam, ikut gabung sama kita. Apa saya katakan sama beliau? Pak Daniel, Pak Kasdam, insya Allah kalau Bapak terpilih jadi Panglima Bukit Barisan, saya mau buat cabang subuh Arafah di Medan. Dengan izin Allah, beberapa bulan ke depan, 8 ke 9 bulan, terpilih beliau jadi Panglima Bukit, semuanya dari Allah. Karena niat kita baik, banyak kejadian kayak gitu saya. Kamu kok punya anak ke masjid ya? Punya anak. Niat baik, jangan lupa, niat harus ikhlas. Tak kalah beliau jadi Panglima, saya telepon, alhamdulillah kita launching di LPTIA saat itu. Itu rame, ulama-ulama top di Medan gabung. Pengusaha, pedagang, orang-orang kaya semua ikut. Tahu nggak untuk apa ikut? Ternyata ketika selesai mereka berfoto sama Panglima. Kemudian tentunya ditaruh di toko karena di sana banyak preman. Iya betul, ini kisah nyata. Karena saya 6 tahun di Medan, 6 tahun di pesantren saya. Sana banyak preman. Ini Pak Endang orang Medan. Nah, itu kisahnya. Banyak sekali yang gabung. Makanya ya saya bisa berkenalan sama Pak Nur Abu Bakar. Beliau punya rumah sakit ada 5 sekarang. Jadi semua jamaah sekarang sudah boleh berobat di situ dengan BPJS. Ini sudah ramai yang datang. Ustaz ini udah ya, ramai yang datang. Insya Allah ya BPJS sudah terbuka. Nanti kita buat nanti check up gratis, cek apa kesehatan. Nanti minta setiap subuh. Nah, cek aja, cek sakit apa gitu ya. Jadi alhamdulillah yang punya BPJS silakan, karena masih kamar ini masih bagus gitu. Nah, sudah ada BPJS. Disitulah kenalan pertama saya. Setiap saya dakwah ke Sumatera dijemput sama beliau. Maka itu alhamdulillah Bang Said, ya, ayo Bang Said naik ke atas Bang Said. Nah, ini Bang Said ini, alhamdulillah Bu ya, itu Bang Ijek wakil gubernur juga penasihat Arafah Sumatera Utara. Jadi Arafah alhamdulillah tidak hanya jemaah subuh Arafah, ternyata Arafah ada alumni ribuan. Kita punya pesantren Darul Arafah di dan UAS itu termasuk adik letting saya setahun. Makanya jamaah Arafah ini tidak hanya subuh keliling, semua alumni Darul Arafah itu gabung ribuan. Jadi alhamdulillah sudah solid, sudah. Jadi kalau dipindah-pindah itu sudah basi. Karena kita sudah 15 tahun, karena dakwah inilah lanjut. Nah, ini Bang Said ini sahabat dekatnya daripada Ayahanda Nur Abu Bakar. Silakan Bang Said, mungkin kata-kata sambutan ini baik kah? Oh enggak, ayah baik kau sini naik. Nah, mohon maaf Bang, beginilah tak musola ini kayak gini. Mana tahu nanti ada diwakafkan masjid, kita buat ya yang besar nanti. Kita minta kata-kata sambutan beliau besok balik Sabtu ke Jakarta Bunda.
Beliau nasi Arafah itu Ustaz Hekal, Dr. Hekal ini di Nesujaya, satu kampung sama saya. Cuman beliau saat itu juara satu ceramah yang hadiahnya dikasih Mas Jadul MJ naik haji ya, umroh haji. Haji. Ginilah Bang Ustaz Hekal, beliau doktor ya, Dr. Hekal. Mudah-mudahan beliau nanti kita doakan jadi rekor Unima ya. Unima di Losmawe. Malikus Saleh. Nah, ini calon rektor, doakan Bu ya. Mungkin kata-kata sebutan Bang. Oh, udah cukup. Jadi semenjak saya buat subuh Arafah di sana, banyak pengusaha-pengusaha Aceh yang gabung sama Arafah sampai sekarang. Makanya Arafah tidak hanya di sini. Kalau di sana peci itu sering dipakai Panglima. Peci yang ini Bu. Makanya banyak di sana preman polisi lihat jamaah Panglima aman. Ini beliau tadi baru sampai dari Jakarta Medan, saya pun harus balik kemari. Malam ke-7 saya disuruh berangkat lagi ke sana. Tapi belum saya okekan karena tanggal 20 saya balik lagi ke sana satu Muharram. Keliling lagi. Tapi nggak lama, 2 hari. Apa-apa, tenang aja Bu. Saya 1-2 hari hilang, nanti ada lagi. Ya. Tidur di sana, paginya sarapan di sini. Nggak apa-apa. Jadi terima kasih banyak kepada penasihat Arafah. Alhamdulillah, Bang Said boleh bangun Bang di videonya Bang. Videonya dibangun. Jadi alhamdulillah beliau banyak membantu kami. Mungkin 5 menit saja Bang. Kata-kata sambutan. Kata-kata sambutan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan buat guru kita Ustadzul Arafah beserta jamaah Arafah malam ini yang hadir, khususnya di sini ada Dr. Haji Muhammad Hekal, itu sahabat Ustadzul juga, Apalagi jauh. Ustadz dari semuanya Asli saja ya. Guru yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir di sini dalam rangka tahlil dan tahmid kepada almarhum ayah Haji Muhammad Abu Bakar bin Abu Bakar. Memang beliau ini bagi kami berdua agak spesial karena ayah Abu Bakar ini selama masa hidupnya sangat banyak memberikan perhatian kepada Arafah umat, terutama perhatian hidupnya itu lebih banyak kepada dunia kesehatan dan dunia keagamaan. Saya mengenal beliau dari kecil. Kebetulan istri beliau itu dengan keluarga saya kerabat dekat. Beliau itu sahabat dekat juga dengan almarhum ayah saya. Beliau itu besar di sini. Jadi beliau itu pengusaha di sini. Kalau di sini itu ayah Abu Bakar dikenal dengan kopi Adhikarya. Jadi kalau dibilang ayah Abu Bakar, orang sini itu Nggak tahu. kurang nggak tahu Jawa. Tapi kalau dibilang kopi Adhikarya, orang paham itu adalah ayah Abu Bakar. Beliau salah satu yang membangun Universitas Jabal Ghafur di Glegapui ini bersama mantan bupati dulu namanya Bapak Nurdin Abdurrahman. Nah, kemudian beliau merantau ke Medan, usahanya jatuh bangun karena stabilitas politik waktu itu di Aceh tidak stabil. Beliau ke Medan, beliau pernah jatuh, cerita sama kami berdua sama waktu terakhir ya, bahwa saya pernah susah sekali hidup saya, tapi beliau yakin Allah akan membantu. Akhirnya Allah memberikan jalan membangun rumah sakit. Pada tahun 2006 beliau membangun pertama kali rumah sakit di Bangka, Binjai. Kemudian berkembang di Binjai. Beliau pada tahun 2006-2007 membangun di Langkat, rumah sakit umum bidadari yang kedua.
Kemudian di Langkat penuh, dibangun lagi. Di Langkat itu ada 2. Tanjung Pura. Kota Langkat, terus satu lagi yang keempat itu dibangun di Kota Batubara, Ustaz, ya. Yang keempat Yang keempat, stadion juga itu ada. ikut dok tausiah. Dan yang terakhir memberikan tausiah. Dan yang terakhir di Banda Aceh. Yang di Banda Aceh ini ada cerita dikit yang menyangkut dengan kami berdua. Cerita. Kami ke Medan, ke rumah beliau di Binjai, kampung Aceh Jalan Mangaraja. Ustaz Juli nyeletuk ke ayah kan orang Aceh, kok bangunnya semuanya di Medan, di Sumatera Utara, kok nggak ada satupun bangun di Aceh kata Ustaz Jul. Rupanya gara-gara Ustaz Jul ngomong kayak gitu, tersentuh beliau, emosinya dalam tanda petik. Kalau kayak gitu Ustaz Jul, tolong cari tanah. Saya bangun dulu kalau memang itu, tanpa ada pertimbangan bisnisnya, tapi lebih pada pertimbangan bahwa Aceh ini kampung beliau. Akhirnya saya berdua Ustaz Jul keliling seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar nyari tanah. Macam-macam kejadian itu. Ada yang sudah deal 2,5 juta per meter. Karena rumah sakit itu minimal harus 1 hektar. Minimal 1 hektar. Jadi kami bertiga datang, sudah di lokasi tanah, letaknya di Ketapang itu dekat jembatan yang banyak bus-bus itu. Kalau kira-kira kalau totalnya 25 miliar. Dan ayah pada hari itu siap membayar 25 miliar karena udah deal. Lagi kami duduk berdiri, Naik. tiba-tiba datang ahli waris satu lagi. Oh nggak jadi Pak segitu, bukan 2,5 juta. Berapa Ustaz? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ayah ini orangnya tegas. Almarhum ini tegas orangnya. Oh kalau kayak gitu saya batalkan terus sekarang, nggak jadi. Orang merasa ini Pak Jamil nggak ada, nggak jadi. Terus yang kedua di depan Wali Nanggoro itu yang bukan yang sekarang, yang dekat itu Yamu. Udah dia kalau nggak salah berapa 25 atau 30 30 miliar. Tiba-tiba tahan 50. yang diangkut oleh kota Tanjung tidak jadi 50. Padahal 30 pun tuh udah ibaratnya kita dapat rezeki 30 miliar, coba bayangkan. Di tanah di situ, di depan Wali Nanggoro. Akhirnya nggak ada cerita. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Bukan soal uangnya kata ayah, tapi caranya. Akhirnya bersama Ustaz Jul juga dapat yang sekarang yang di depan Persis Wali Nanggoro itu, alhamdulillah tidak sampai dalam waktu 1 tahun selesai. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit swasta terbesar di Aceh Besar dan Banda Aceh. Punya 400 tempat tidur dan untuk pelayanan jantung adalah pelayanan terbaik. Dan alhamdulillah berlaku BPJS dan JKA. Kalau kemarin pakai tesil memang agak pusing sedikit. Karena dibangun itu memang karena Aceh ini punya ruang untuk JKA. Dan alhamdulillah hari ini dengan dicabutnya Pergub nomor 2 itu, rumah sakit itu udah mulai ramai lagi dan sudah bisa dipakai oleh seluruh masyarakat menggunakan BPJS dan JKA. Dan memang Ustaz Jul ini kalau bicara kadang-kadang banyak hal yang jebol. Misalnya itu yang nggak mungkin tiba-tiba waktu saya kan sering pulang kalau saya dari Jakarta lewat itu tuh dari bandara, ini gara-gara penjagaan Ustaz Jul ya. Tapi akhirnya jadi dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ada kata-kata ayah Jul juga, ayah ayo Kak Juga pulau. Ada nih ngomong kayak gitu. Tiba-tiba dengan tadu ada umur ya. Di depan saya tuh ngomongnya di mobil BMW seri 7 terbaru yang ada di Kota Medan. Mobil paling mewah, mobil 4 miliar ada harganya. Tapi berdua nih, ini mobil mewah kali bangsa ini katanya. Ya kan? Saya bilang sama Mbak Jo, ya. Tapi ayah dengan tadu itu tiba-tiba habis. Ayah cuma jangan marah, ya kan? Kemarin waktu saya dengar tanggal 7 Juni hari Ahad, ayah, saya nggak dengar sakitnya, Ustaz ini dengar sakitnya.
Ustaz Jun dikabarin sakitnya sama di Jerman sama di India. Anak. Tapi saya nggak dikabarin, saya hanya dikabarin pas meninggal. Nah, mudah-mudahan doa kita malam ini dan semua kebaikan ayah Abu Bakar diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya bersaksi beliau orang baik. Memang sebagai manusia tidak terlepas dari salah dan hilang, tapi kita bisa bayangkan 5 buah rumah sakit ini berapa bermanfaatnya kepada masyarakat. Dan insya Allah semua pahalanya itu mengalir kepada Amin. beliau. Dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau membangun masjid. Ada beberapa masjid ya dibangun, pesantren ada juga. Kemudian ada berita gembira nih. Ini kita nih pasti banyak yang penyakit ambien nih, ya kan? Banyak nih. Di situ sudah ada ambien, Suli bisa jalan. Ada alat canggih. Ya, beliau bilang sendiri sama saya. Saat sudah ada alat canggih, Suli udah bisa jalan. Penyakit ambien ya, khusus ambien. Karena semua tanda ambien nih. Karena kita kan sudah tua ya, karena sibuk jadi ngedan ya. Jadi semua memang sudah tua kita Bu. Kita udah tua, nggak mungkin kok muda dulu aman. Ini udah tua, gigi udah banyak patah, ya kan? Banyak patah kita, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kalau Arafah ini insya Allah sudah 15 tahun istiqomah saja kita sama Arafah ya. Walaupun badai apapun tetap kita terus. Karena Arafah ini di Sumatera luar biasa, alhamdulillah ya, banyak kita. Jadi yang ke Medan nanti boleh subuh Arafah di sana, di Medan. Nah di Medan tuh heboh tuh, mereka pakai jaket. Oh kompak kali. Pernah sekali saya tausiah subuh Ahad, itu hujan lebat. Hujan lebat. Saya pikir nggak ada jamaah, ternyata mereka pakai mantel semuanya sampai nangis saya. Ya Allah, pakai mantel mereka, nggak pakai mobil tapi pakai mantel, pakai Honda. Jauh-jauh rumahnya. Kalau di sana jauh-jauh li. Kemarin saya di Langkat subuhnya, subuh keliling. Nanti di Deli Serdang, jauh-jauh lagi. Begal banyak lagi, tapi mereka istiqomah. Gak banyak sih mereka, sekitar 100 orang paling yang perginya. Tapi totalnya ratusan mereka. Itulah namanya ya dakwah. Nah, begitulah cabang di sana. Alhamdulillah sekarang sudah jalan. Kalau saya meninggal, itu kan jalan terus. Pahalanya nggak ngalir. Ngalir terus ya. Nah, itulah kita harus tancapkan apa kebaikan-kebaikan. Nah, yang ada tanam pohon-pohon yang berbuah nah, kayak gini. Ini burung penuh pagi Pak. Kalau kamu pergi sini burung penuh nih. Makan ini buah kecil tuh. Pahala besar kita. Ngalir pahala kita. Ngalir. Dimakan sama burung. Demikian saja. Ibu-ibu jangan pulang dulu Bu. Nanti harus semuanya wajib bawa nasi. Ya, buku-buku jangan lupa dibawa. Ya, jangan lupa Ahad ini di mana? Di Masjid Ayudi. Nah itu udah dipersiapkan di sana tuh. Seperti di Nesujaya tuh. Kopi ada, semua ada. Ibu-ibu bawa suami, bawa anak semuanya. Ya, silakan nasinya di kotak, silakan dibawa pulang. Ya, silakan ibu-ibu dulu turun Bu. Ibu-ibu dulu turun. Ya, turun bawa nasi Bu ya. Jangan nggak ada yang nggak bawa. Semua wajib bawa nasi sama kitab. Ini amanah. Hati-hati. Yang cowok sunat biar ibu dulu. Ini yang belum dapat PC Arafah siapa-siapa aja. Banyak ya. Nah, banyak Pak Said dan banyak. Insya Allah doakan ya. Kita pesan lagi di Bandung. Murah PC-nya cuma 30.000. Kalau di sini 70.000 Ustaz Eka. Kalau di Bandung 30.000 tuh. Tapi pesannya gak banyak, 2 lusin, 3 lusin. Sesuai dengan uang kita. Nah, karena kami nggak minta-minta, malu kita minta. Kami punya harga diri juga Pak. Tapi kalau dikasih ya alhamdulillah. PC Arafah, alhamdulillah. Nanti insya Allah yang belum dapat nanti lapor sendiri di bawah ya Mas Arafah ada di bawah. Ya. Ada yang mau bertanya?
Siapa yang bertanya? Bagi jamaah yang sakit ya, yang perlu darah nanti tolong masuk ke grup. Misalnya darah apa? A, insya Allah nanti dibantu. Ada 4 grup kita bang. Grup 1 itu sudah 400. Grup 2, grup 1 38 tak? Grup 3 berapa ratus? Grup 4 ibu-ibu semuanya. Jadi kami udah 1.500 1.600. Terima kasih.